Ya, jadi ini nomor satu ya, kita bahas ulang lagi. Nomor satu. Oh, sekarang itu tah belajar matematika tah. Enggak hari itu aja. Enggak belajar apa tuh geografi tah. Ya, Mas. Belajar matematika apa belajar geografi? Iya, emang lesku, cuma kan terserah Mas Jona milih jadwal. Kalau aku kan nurut aja. Mas Jona minta apa, nanti tak ajari gitu. Aku ya bisa bahasa ngajari geografi bisa, ngajari bahasa Indonesia bisa, ngajari bahasa agama ya bisa, terserah. Oh, terserah. Enggak, gini aja wes. Besok mata pelajarannya Mas Jona ada matematika apa enggak? Enggak ada. Geografi enggak ada ya juga. MTK Senin sama Selasa. Kalau geografi, gini aja wes. Kalau gitu besok pelajarannya apa ya wes? Besok Kamis. Kan Jumat kan itu kan ada kimia kalau nggak salah. Seingatku. Nah, kimia kan kemarin udah ya bahas kimia. Masa kimia lagi? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa sih kalau belajar matematika. Ekonomi, PPKM, sosiologi, PJOK, dan bahasa Indonesia. Kimia, oh, ya, ada kimia ya kan? Kita belajar apa ya? Ekonomi nggak tahu ya materinya apa. Ya udah wes, itu aja wes. Belajar kimia, matematika aja wes. Soalnya kan ini udah ada materinya ya. Jadi tinggal tak jelasin aja gimana. Jadi biar Mas Yona lebih paham ya. Tapi sebelum masuk ke matematika, kita bahas terlebih dahulu tugas kimia yang kemarin. Sisa yang kemarin. Ya, aku mulai bahas ya. Moga saya screen keluar. Ya, di sini partikel pertama elektron, kedua proton, dan yang ketiga neutron. Terus yang kolom yang yang kolom kedua itu kolom kedua kolom kedua itu lambang ya. Lambangnya apa? Jadi lambang. Yang pertama lambang dari elektron itu E ya maksudnya. Lambang dari elektron itu E. Lambang dari proton itu P dan lambang dari neutron adalah N. Terus lanjut ke kolom ketiga ya. Kolom ketiga itu bahasnya apa bahasnya? Kolom ketiga itu penemu ya. Kolom ketiga itu penemu ya. Penemu. Penemu yang penemu dari ketiga partikel ya. Yang pertama itu penemu dari elektron. Siapa penemu dari elektron?
Masih ingat urutan-urutan kemunculan atom? Bukan. Yang pertama itu ya. Siapa yang pertama? J.J. Thomson ya. Bohr apa J.J. Thomson? Aku sendiri kadang lupa, kadang ingat. Oh, yang pertama itu Dalton. Yang pertama itu Dalton, yang kedua itu J.J. Thomson, yang ketiga itu Rutherford, dan yang keempat itu Bohr. Dalton ya, ingat-ingat Dalton. Nah, oke. Yang pertama itu Dalton. Aku masih ingat Dalton itu dia itu cuma menggambarkan atom aja sih, belum lengkap tapi penggambarannya cuma cuma menggambarkan secara secara apa ya, pokoknya secara umum lah. Kalau atom itu partikel yang kecil, tidak dapat dibagi, tidak dapat dihancurkan, tidak dapat diciptakan. Itu kan udah bener lah, kan udah umum. Belum masuk ke intinya. Nah, baru baru J.J. Thomson itu udah dijelaskan atom itu kayak apa. Tadi kan sifat ya, penjelasan sifat kalau dapat. Kalau J.J. Thomson sudah itu bagian-bagiannya. Jadi eh, J.J. Thomson itu mengandaikan atom itu seperti roti kismis ya. Tahu roti kismis? Jadi roti di dalamnya ada kayak taburan-taburan itu kismis. Dan J.J. Thomson menganggap atom itu roti kismis, yaitu uh, yang sebagai kismisnya itu ya itu elektron, dan yang sebagai rotinya itu struktur atom semuanya. Jadi di atom itu ada elektron yang tersebar seperti kismis pada roti. Terus selanjutnya teori dari Rutherford. Di Rutherford ini mengatakan kalau atom itu udah ada intinya. Gitu. Jadi nggak sekedar seperti roti kismis, tapi dia tuh ada inti, dan inti itu mengaitkan sama elektron. Jadi kalau digambarkan itu seperti itu matahari dengan planet-planet. Untuk elektron itu memutari intinya. Itu Rutherford. Dan Bohr, selanjutnya itu Bohr, itu lebih rinci lagi. Dia mengembangkan uh, hipotesis dari gurunya yang bernama Rutherford itu. Awalnya kan gurunya cuma nganggap kalau atom itu ada intinya ya, belum dijelasin di dalam itu ada apa gitu ya. Nah, baru di Bohr itu baru dijelaskan kalau di inti itu ada partikel neutron sama proton. Itu. Jadi dapat disimpulkan ya, kalau J.J. Thomson itu dia itu hanya menemukan partikel yang bernama elektron. Terus Rutherford menemukan proton, dan yang terakhir itu Bohr menemukan neutron. Jadi bisa dijawab untuk kolom ketiga itu umumnya itu loh siapa? Yang elektron ini J.J. Thomson, dan yang proton ini Rutherford, dan yang terakhir itu neutron ya, kalau itu Bohr. Nanti dilihat lagi rekotannya. Isi ya tugasnya. Lanjut ke kolom keempat ya. Kolom keempat itu muatan. Muatan elektron itu pasti negatif ya. Terus muatan proton itu positif. Dan yang neutron itu netral. Karena netral berarti tidak bermuatan. Apa muatannya? Terus lanjut ke massa ya. Massa atom untuk kolom kelima. Massa atom. Massa elektron yang pertama itu apa ya, massa elektron?
Ini aku lihat di Google ya. Massa elektron itu yaitu 9,1 kali 10 pangkat 31. Kalau Mas Jona bingung untuk yang massa atom, bisa cari di Google. Banyak. Yang penting kan yang tidak bisa di search itu kan penemu itu ya. Penemu itu kan harus tahu teorinya dulu. Enggak anggar browsing. Jadi harus baca dulu. Tapi kalau massa atom, sekali browsing udah ada. Lihat di gambar. Jadi Jona browsing terus tekan gambar. Nah, di gambar itu ada banyak. Itu aja ya untuk pembahasan kimia. Saya kira udah selesai ya pembahasan kimia. Lanjut ke matematika. Oke, ini ya video dari gurunya Mas Jona tadi. Di video itu kan ada lambang itu ya. Seperti tahu game yang itu, game yang kejar-kejaran gitu, tandanya buka sama lebih besar lebih kecil. Berarti itu dinamakan persamaan atau persamaan. Berarti itu dinamakan pertidaksamaan. Bukan persamaan, tapi pertidaksamaan. Kalau persamaan itu pasti sama dengan. Kalau pertidaksamaan itu tidak sama dengan. Gitu. Namanya tidak sama. Gitu ya. Harus tahu perbedaan pertidaksamaan sama persamaan. Dan di video ini adalah materi pertidaksamaan kelas 10. Oke, sekarang lanjut ke materi atau langsung ke contoh soal. Langsung contoh soal aja ya. Soalnya kan udah dijelasin sama guru Mas Joni. Kita berlatih ya. Berlatih. Untuk soal pertidaksamaan kelas 10. Oke. Jelasin ya. Jadi ini ya, udah keluar ya sebenarnya. Jadi pertidaksamaan itu memiliki sifat-sifat. Sifat-sifat yang harus dimengerti. Yang pertama itu sifat yang pertama itu adalah jika A dan B bilang real, maka berlaku A lebih besar dari B atau A sama dengan B atau A lebih kecil dari B. Jadi kesamaan itu harus bilang real ya, tidak boleh bilangan tidak real. Tahu bilangan real itu apa? Bilangan real itu bilangan yang udah pasti ya. Maksudnya bilangan yang asli. Real itu asli, nyata. Contoh bilangan real lah, min 1, 0, 1, 2 dan seterusnya. Contoh bilangan tidak real itu akar ya. Akar dari 20, akar dari 20 itu namanya bilangan tidak real. Dan bilangan tidak real itu ada komanya gitu. 1,2, 2, itu bilangan tidak real, tidak nyata. Nomor 2, sifat kedua, jika A lebih besar dari B dan B lebih besar dari C, maka A lebih besar dari C. Ini itu ya, apa itu kayak namanya itu matematika ya, negasi. Jika A lebih besar
dari B dan B lebih besar dari C, maka ya, A itu lebih besar dari C. Itu namanya negasi. Negasi di logika matematika nanti ada kelas 11. Terus nomor 3 itu jika A lebih besar dari B, maka A plus C. Jika A lebih besar dari B dan C lebih besar dari 0, maka A kali C lebih besar dari B kali C. Dan A per C lebih besar dari B per C. Intinya cuma gitu-gitu sih. Tapi kalau penjelasan sifat seperti ini, mungkin tidak akan paham sih. Aku sendiri ya bingung. Lebih baik langsung dilihat angka ya. Gitu ya. Ini untuk interval ya. Interval, ada interval tertutup, interval terbuka, dan interval setengah terbuka. Interval tertutup itu seperti apa? Seperti ini ya, A lebih kecil dari X, lebih kecil dari B. Garis bilangan seperti ini. A besar, A lebih kecil dari X atau X lebih kecil dari B. Jadi seperti ini. Apa yang menandakan interval tertutup? Yang menandakan interval tertutup itu ini loh. Titiknya itu loh. Titiknya itu double, maksudnya terang. Artinya double itu apa? Ya, karena ada sama dengannya ini. Notasi tidak sama. Ada garis bawah ini. Ada garis bawah. Jadi kalau ada garis bawahnya, maka titik A itu juga termasuk. Gitu. Atau titik B juga termasuk. Berbeda kalau interval terbuka. Interval terbuka malah justru dua-duanya nggak ada sama dengan. Dalam artian titik A dan titik B itu tidak termasuk ya dalam hitungan. Gitu. Makanya tidak diberi data tebal. Jadi cuma gini aja. Gitu. Gitu. Nah, kalau interval setengah terbuka, jadi ya salah satu dari ini tanda itu ada yang diberikan sama dengan garis bawah. Lanjut ke definit positif. Definit positif itu jika A lebih besar dari 0 dan diskriminan atau nilai D lebih kecil dari 0. Jika pt kesamaan A X kuadrat plus BX plus C besar dari 0. Dalam kondisi definit positif, maka penyelesaiannya adalah semua himpunan dari R adalah positif. Lanjut yang kedua yaitu definit